kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Madarijus Salikin. Insyaallah pagi ini kita melanjutkan tentang 3 hal yang memudahkan untuk membandingkan antara nikmat dan dosa. Sekedar mengulang, rukun muhasabah ada 3. Yang pertama, selalu membandingkan antara nikmat Allah di satu sisi dan kejahatan serta dosa-dosa kita di sisi yang lain. Lihat selalu kebaikan Allah dan lihat selalu kejahatan-kejahatan kita di dalam kebaikan-kebaikan Allah itu. Ini rukun muhasabah yang pertama. Imam Al-Harawi pada halaman 242 di bawah sekali, beliau mengatakan rukun yang pertama ini, yakni membandingkan antara dosa dengan nikmat, ini membutuhkan 3 hal. Yang pertama, nurul hikmah. Agar Anda bisa membandingkan antara nikmat dan dosa Anda, nikmat Allah dan dosa Anda, yang pertama kali Anda butuhkan adalah nurul hikmah. Yang dimaksud dengan nurul hikmah adalah ilmu. Meskipun hikmah lebih tinggi daripada ilmu. Setiap orang yang hikmah pasti berilmu. Tapi tidak semua orang yang berilmu berarti hikmah. Karena hikmah, nanti akan ada pembahasan dalam buku ini. Hikmah itu gabungan dari 3 hal: al-ilmu, wal-hilmu, wal-anatu. Ilmu yang mendalam, kemudian al-hilmu, kelembutan, yang ketiga adalah kehati-hatian. Gabungan 3 inilah yang dinamakan dengan hikmah. Dalam penjelasannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dibutuhkan ilmu untuk membandingkan nikmat Allah dan kejahatan diri. Ilmu apa? Ilmu untuk melihat 4 hal. Yang pertama, baik atau buruk. Yang kedua, sesuai petunjuk atau jangan-jangan kesesatan. Yang ketiga, sempurna atau penuh dengan kekurangan. Yang keempat, manfaat atau justru rugi. Ini 4 hal. Jadi lakukan muhasabah, evaluasi terhadap apapun yang Anda lakukan melalui 4 pertanyaan ini. Ini yang akan saya lakukan, baik atau buruk. Kalau buruk, berhentilah. Tapi kalau baik, Anda butuh pertanyaan yang kedua: sesuai petunjuk atau tidak? Karena kadang-kadang kita jalankan satu kebaikan tapi tidak sesuai dengan petunjuk. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, kalau memang yang saya lakukan ini baik, yang saya lakukan ini pun sesuai dengan petunjuk, sempurna atau penuh dengan kekurangan? Kalau memang sempurna, lalu yang keempat, ini bermanfaat atau tidak? Karena kadang-kadang ada satu kebaikan dijalankan sesuai sesunnah, sekuat tenaga pun kita sempurna menjalankannya, tapi kenyataannya tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena mengakibatkan keadaan buruk bagi orang lain.
Misalnya Anda ngaji Al-Quran, tentu itu satu kebaikan. Sesuai dengan sunnah, Anda pun maksimal dan berusaha mendekati sempurna dalam tilawah Al-Quran. Tapi kalau ternyata dengan suara yang kencang, ini tentu tidak manfaat bagi orang lain. Bagi Anda mungkin manfaat, tapi bagi orang lain adalah kerugian. Jadi kalau Anda lihat, Anda baca Quran itu kebaikan. Sesuai sunnah juga. Kemudian Anda berusaha untuk mendekati sempurna. Tapi kenyataannya ketika Anda melakukan, apalagi dengan suara yang kencang, Anda justru merugikan orang lain. Jadi tidak bisa dikatakan ini kan baik. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang akan dilakukan harus melalui 4 hal ini. Baik atau tidak? Kalau tidak baik, tinggalkan. Kalau baik, pertanyaan yang kedua, akan dijalankan sesuai sunnah atau tidak? Kalau tidak sesuai sunnah, berhentilah. Tapi kalau sesuai sunnah, Anda butuh pertanyaan yang ketiga, sempurna atau tidak sempurna? Kalau sempurna, Anda butuh pertanyaan yang keempat, ini akan manfaat atau ini akan mengganggu? Kalau 4 hal ini telah terpenuhi dalam satu hal yang ingin Anda lakukan, jalankanlah. Itu ibadah yang sesungguhnya. Tapi kalau satu dari 4 hal ini tidak terpenuhi, maka tundalah sampai yang tidak terpenuhi tadi menjadi terpenuhi. Baik. Halaman 243 di tengah, Imam Al-Harawi dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, agar Anda bisa membandingkan nikmat Allah dengan dosa-dosa Anda, nomor 2 kata beliau adalah su'udzan bin nafs. Anda harus selalu melihat diri Anda dengan su'udzan. Melihat orang lain wajib dengan husnudzan, kecuali orang yang jelas-jelas jahat. Anda pun melihat diri sendiri, Anda tak boleh melihat husnudzan. Melihat kebaikan Anda sekalipun Anda tak boleh husnudzan. Anda baru saja melakukan salat subuh. Apakah Anda melihat salat subuh Anda ini dengan husnudzan? Jawabannya, tidak boleh berhusnudzan dengan diri sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang-orang yang selalu berhusnudzan terhadap dirinya, maka dia tidak akan bermuhasabah. Jadi prasangka baik Anda atau rasa puas Anda dengan diri Anda akan menghambat muhasabah. Bagaimana mungkin Anda akan mengevaluasi diri sementara Anda telah merasa baik? Sholatku baik, puasaku baik, akhlakku tidak kurang sama sekali. Jadi sangat betul apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang husnudzan dengan dirinya, orang yang telah puas dengan dirinya, orang seperti ini tidak akan melakukan muhasabah. Nah, jadi oleh sebab itu, usahakan untuk selalu mencurigai diri Anda dengan keburukan. Misalnya sholat, oh ini jangan-jangan saya akan riya. Oh jangan-jangan saya akan ujub. Ini sholat jangan-jangan tidak khusyuk. 5 keburukan Anda curigai dalam kebaikan Anda justru akan membuat Anda selamat dari 5 keburukan tersebut. Anda takut terhadap riba, justru Anda akan selamat. Takut riya maksud saya, Anda akan selamat. Anda takut terhadap ujub, justru Anda akan selamat. Anda takut terhadap tidak khusyuk,
justru Anda akan selamat. Rasa takut itu menyelamatkan. Maka orang yang takut dengan dosa akan selamat. Tapi orang yang tidak takut dengan dosa akan terjebak. Jadi selalulah melihat diri Anda dengan pandangan curiga. Karena orang yang melihat diri dengan pandangan puas tidak akan melakukan muhasabah. Sebagian ulama kita memberikan penjelasan yang sangat bagus. Kenapa harus memandang diri dengan selalu curiga, dengan suudzon? Karena di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Di dalam salat sekalipun hawa nafsu ini aktif. Anda jangan berpikir begitu Anda di dalam salat, hawa nafsu Anda non aktif. Tidak. Jadi di dalam salat sekalipun hawa nafsu ini tetap liar. Nah, dan hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Kadang-kadang hawa nafsu itu ada dalam pandangan. Kadang-kadang hawa nafsu itu ada dalam pendengaran. Kadang-kadang hawa nafsu itu ada dalam pikiran. Kadang-kadang hawa nafsu itu ada dalam gerakan tangan dan kaki. Baik. Ulama-ulama kita mengatakan musuh terberatmu adalah hawa nafsu. Mungkin Anda masih ingat, kita memiliki dua musuh. Musuh yang pertama adalah musuh yang nyata, dan itu adalah syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi manusia. Tapi ada musuh kedua, musuh yang menyamar. Sekilas tidak musuh, tapi sesungguhnya musuh. Musuh Anda yang menyamar ini ada tiga. Yang pertama adalah dunia. Dunia sekilas kebutuhan kita, tapi bisa menjadi kehancuran kita. Maka dunia adalah musuh yang menyamar. Musuh Anda yang menyamar yang kedua jemaah sekalian adalah manusia. Ada manusia-manusia tertentu musuh bagi Anda meski dengan segala kebaikan dan kelembutannya. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang selalu membuat Anda lalai. Perilakunya bagus, kedermawanannya indah, tapi bagaimanapun Anda sering terlalaikan dengan mereka. Bahkan luar biasa Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Terkadang bahkan istrimu dan anakmu musuhmu, kata Allah. Ini musuh menyamar yang kedua. Musuh ketiga yang menyamar ini tadi hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh yang menyamar. Dia ada dalam diri Anda. Hawa nafsu itu ada dalam pikiran Anda. Wa qad khuliqat ammaratan bis-su' mayyanatan ila syarr. Kenapa hawa nafsu ini musuh terberat? Karena kodrat hawa nafsu adalah keburukan. Jadi hukum dasar hawa nafsu, watak dasar hawa nafsu adalah keburukan. Hawa nafsu itu nggak punya watak baik, tapi watak dasar dari hawa nafsu adalah keburukan. Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Kata Nabi Yusuf alaihi salam, aku tidak pernah melihat diriku bersih, karena di dalam diriku ada hawa nafsu ammaratun bis-su', yang terus-menerus menyeret kepada keburukan. Itulah hawa nafsu. Kalau ada hawa nafsu mutmainnah, atau ada nafsu lawwamah, itu hawa nafsu yang telah lepas dari watak dasar melalui perjuangan yang sangat dahsyat.
Dan yang perlu Anda tahu, nafsu mutmainnah itu bukan sesuatu yang permanen. Maksud saya, mungkin hari ini nafsu Anda mutmainnah, tapi cuma 2 jam. Jam yang ketiga balik lagi nafsu ammarah itu, nafsu jahat itu. Kenapa demikian? Sekali lagi karena watak dasar dari hawa nafsu ini adalah kejahatan. Dan melepaskan hawa nafsu dari watak dasar kejahatan itu bukan pekerjaan yang mudah. Maka sekali lagi, kenapa Anda tidak boleh husnuzan melihat diri Anda? Anda harus selalu curiga melihat diri Anda. Bahkan dalam berbuat baik pun Anda tidak boleh lepaskan curiga Anda terhadap diri Anda, karena dalam diri Anda ada hawa nafsu yang memang watak dasarnya adalah kejahatan. Wa umirta bi tazkiyatiha wa taqwimiha wa qudiha bi salasilil qahri ila ibadati rabbiha. Tidak ada di buku ini kutipan. Agar Anda tahu betapa jahatnya hawa nafsu, berkali-kali Allah memerintahkan Anda membersihkan hawa nafsu itu. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dalam ayat lain Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Jadi hawa nafsu ini penuh dengan kejahatan karena memang watak dasarnya adalah jahat. Makanya Allah memerintahkan bersihkan hawa nafsu. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Nah, baik jemaah sekalian. Berikutnya, ulama kita mengatakan seret hawa nafsu dengan rantai mujahadah. Seret hawa nafsu kepada ibadah dengan rantai mujahadah. Mujahadah itu artinya berjuang. Karena hawa nafsu ini bukan sesuatu yang mudah untuk diajak pada kebaikan. Karena di dalam hawa nafsu ini ada malas. Ya. Oleh karena jahatnya hawa nafsu, maka seretlah hawa nafsu itu kepada kebaikan menggunakan rantai mujahadah. Ibarat binatang jemaah sekalian, hawa nafsu ini binatang yang sangat liar. Begitu Anda mengikatnya dengan rantai mujahadah, perlahan-lahan dia akan jinak. Perlahan-lahan dia akan jinak. Baik. Wa man'iha an syahwatiha. Bagian dari mengarahkan hawa nafsu adalah sapi hawa nafsu dari syahwatnya. Jadi kalau anak kecil menyusu dari ASI dan di usia 2 tahun dia harus disapi. Nah, maka di sini ulama kita mengatakan hawa nafsu ini asinya adalah syahwat. Hawa nafsu aslinya adalah syahwat. Asi yang sangat berbahaya tentu. Oleh sebab itu, si hawa nafsu ini harus segera disapi dari asi hawa nafsu tadi. Hawa apa? Syahwat lawan jenis, syahwat harta, syahwat permusuhan, syahwat dendam. Itu semua asi bagi hawa nafsu. Dan Anda harus menyapi hawa nafsu dari asi syahwat itu. Fa in ahmaltaha jamahat wa syarradat wa lam tadfar biha ba'da dhalik. Kalau hawa nafsu ini dibiarkan, Anda tidak menyeretnya dengan rantai mujahadah menuju ketaatan, dan Anda pun tidak menyapinya dari hak syahwat, Anda membiarkan. Jemaah sekalian, maka dia akan menjadi sangat liar. Hawa nafsu ini akan liar. Setiap dosa dia ingin, setiap ada kejahatan lalu kemudian dia terjebak.
Sehingga Anda akan menuai kerugian yang besar dari si hawa nafsu yang sangat liar tersebut. Baiklah. Maka oleh sebab itu di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, biasakan selalu suudzon dengan diri, karena di dalam diri ini ada hawa nafsu. Hawa nafsu yang watak dasarnya adalah kejahatan. Kita lanjutkan kata Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, dan orang yang husnuzan dengan dirinya dampaknya ada dua. Dampaknya ada dua. Kalau Anda husnuzan dengan diri Anda puas dengan diri Anda akan melihat keburukan dalam diri Anda. Dampaknya ada dua. Yang pertama, husnuzan Anda terhadap diri Anda akan menghambat muhasabah. Nomor dua, husnuzan Anda terhadap diri Anda akan menyamarkan keadaan diri Anda yang sesungguhnya. Sehingga keburukan akan terlihat kebaikan dan kekurangan akan terlihat kesempurnaan. Ya, kalau Anda sangat husnuzan dengan diri Anda, maka Anda melihat diri Anda dengan tersamar. Sehingga kejahatan Anda nampak samar, keburukan Anda nampak samar. Misalnya ketika Anda berdusta misalnya, karena Anda sangat husnuzan dengan diri Anda, lalu Anda mengatakan, lah saya kan terpaksa, saya memang gak ada pilihan. Perhatikan jemaah sekalian, terlalu husnuzan dengan diri sendiri menyamarkan keadaan buruk dalam diri Anda, sehingga dusta sekalipun Anda samarkan dengan alasan. Kalau semua kejahatan Anda berikan alasan yang baik, kapan kejahatan ini berhenti? Riba, saya darurat. Dusta, saya terpaksa. Tidak sholat ke masjid, saya memang uzur. Ini kebiasaan orang-orang yang husnuzan dengan diri. Orang yang husnuzan dengan diri berusaha memberikan alasan-alasan yang dipaksakan baik untuk kejahatan mereka. Saya ulangi, dusta, saya terpaksa. Riba, saya darurat. Kenapa nggak ke masjid? Saya memang uzur. Sampai kapan Anda menjadi orang jahat? Maka orang-orang yang suudzon dengan diri akan berhenti membangun alasan-alasan baik yang dipaksakan. Kenapa nggak sholat ke masjid? Ya ini memang kejahatan saya. Kenapa masih makan riba? Saya memang rakus. Kenapa kamu berdusta? Mulut saya memang kotor. Ini jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati dengan husnuzan Anda terhadap diri. Karena orang yang selalu husnuzan dengan diri sendiri akan memaksakan alasan-alasan baik terhadap kejahatannya, sehingga kejahatan itu menjadi samar, sehingga keburukan diri ini nggak nampak lagi. Padahal kalau Anda nggak melihat keburukan diri Anda nggak akan memperbaikinya. Subhanallah, orang yang sakit akan berubah kalau dia tahu kalau dirinya sakit. Adapun orang sakit yang merasa sehat, dia nggak akan berubah. Nah, jadi kita khawatir jemaah sekalian, dosa-dosa yang kita lakukan ini sakit yang terasa sehat. Terasa sehat ya itu tadi, karena kita husnuzon dengan sakit kita. Kalau Anda husnuzon dengan sakit Anda tak akan melihat sakit, sehingga sakit ini nggak pernah diobati, nggak pernah disembuhkan. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, setiap orang yang mengenal diri akan suudzon dengan dirinya. Kalau Anda benar-benar mengenal diri Anda, maka Anda hanya memiliki satu kacamata melihat diri Anda, kacamata suudzon. Anda melihat mulut Anda, Masya Allah, mulutku penuh dengan ghibah,
mulutku penuh dengan ucapan-ucapan ujub. Saya lihat jamaah sekalian, ucapan ujub, ucapan yang jarang sekali lepas dari mulut manusia. Kalau Anda cerita A, Anda pasti ada cerita yang sifatnya A+. Kalau saya begini-begini, oh nggak ada apa-apanya dibanding saya tuh. Jadi dalam pembicaraan orang cerita A dan Anda berusaha untuk memberikan cerita A+. Selalu berusaha mengimbangi cerita orang dengan plus, menunjukkan ujub dan takabur dalam diri Anda. Dulu kalau saya begini, kata kawan kita, nggak ada apa-apanya dibanding saya. Jadi jemaah sekalian, saya diam saja. Tidak perlu Anda harus punya cerita yang lebih unggul. Jadi oleh sebab itu, orang yang mengenal diri tidak punya pilihan kecuali suudzon dengan dirinya. Kenali mulut Anda, ternyata isinya banyak sampah. Sampah dusta, sampah ghibah, sampah ujub. Kenali mata Anda, Masya Allah, lebih banyak lagi sampah di mata ini. Kalau Anda masih main media sosial, itu sampahnya luar biasa. Anda masih main Facebook, atau Anda masih main Instagram, dunia kita dunia seperti itu. Untuk Anda lepas dari sana ya nggak bisa. Cuma kalau Anda pintar, Anda bertemu dengan hal-hal yang buruk, ubah jadi kebaikan. Misalnya lewat di beranda kita begini. Sudah langsung kirimkan pesan. Oh ini ya nggak usah lah. Kalau mau buka-bukaan di kamar saja. Anda tinggalkan nasihat. Tapi jangan lama dilihat dulu. Kalau kata dilihat dulu lama baru tinggalin nasihat, jangan. Itu dibalas nanti Anda jadi bingkam. Tapi udah sempat dimatikan kata orang, dia kan. Jadi biarkan dia datang sekejap dan tinggalkan pesan. Kalau kira-kira Anda bertahan dulu 1 menit, 2 menit, ya sudah. Berarti Anda belum layak berselancar di dunia maya. Coba Anda kenali telinga Anda jemaah sekalian. Telinga Anda juga penuh dengan kejahatan. Ketika berlangsung satu ghibah, Anda memang tidak ikut sebagai pembicara, tapi Anda meminjamkan pendengaran Anda untuk pembicara ghibah itu. Walaupun Anda diam, tapi bahwa Anda membuka pendengaran Anda berarti Anda terlibat 100%. Mistah bin Utsatha, ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh, Mistah bin Utsatha radhiyallahu anhu satu huruf pun tidak pernah berbicara tentang fitnah, tapi dia membuka telinga. Orang bicara didengar. Dia tidak ikut bicara, cuma pendengar saja. Ternyata Mistah ini salah satu orang yang dicambuk oleh Nabi SAW. Jadi banyak keterlibatan kita dalam dosa, bukan sebagai pelaku, tapi sebagai pendukung. Minimal pendengaran Anda adalah dukungan. Orang yang ghibah Anda dengar itu kan mendukung. Baik. Jadi kenali mulut Anda, lisan Anda maksudnya, ternyata banyak sekali kejahatan. Kenali mata Anda, kenali telinga Anda, kenali pikiran Anda, kenali hati Anda. Semua organ-organ ini adalah jalan-jalan setan. Ibnu Qayyim berkata, dan barang siapa yang husnuzon dengan diri berarti dia adalah orang yang paling bodoh dengan dirinya. Kalau Anda telah melihat diri Anda dengan pandangan puji, mataku memang selalu digunakan tilawah, mulutku memang selalu digunakan untuk zikir. Kalau Anda sudah memandang diri Anda dengan pujian, saya memang, kata Ibnu Qayyim, Anda adalah orang yang paling bodoh terhadap diri Anda sendiri. Karena orang yang mengenal diri nggak mungkin memuji diri, nggak
Gak mungkin memuji diri. Semua orang yang mengenal diri akan mencela diri. Kamu luar biasa apa? Apa yang luar biasa? Kamu orang baik, apa yang baik? Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kebaikan kita sedikit. Saya katakan Anda baik, tapi kebaikan Anda sedikit dibanding kejahatan. Kejahatan kecil Anda adalah kesia-siaan. Misalnya Anda bangun katakan misalnya jam 3:30 Anda bangun, dan Anda tidur jam 10 malam. Berapa jam Anda bangun? Oke, dari total jam bangun Anda, berapa Anda gunakan untuk ibadah? Saya kira 1 jam itu sudah sangat bagus. Kasihlah 2 jam. Jadi Anda bangun misalnya sekitar 18 jam, cuma 2 jam yang terisi dengan ibadah. Sisanya buat apa? Kalaupun sisanya tidak digunakan untuk dosa, berarti sisanya ini adalah sia-sia. Dan siapa yang mengatakan sia-sia ini kebaikan? Maka ulama-ulama kita mengatakan muraqabah, pengawasan Allah maksudnya. Muraqabah apabila jatuh kepada dosa akan membuatnya menjadi taubat. Muraqabah apabila jatuh kepada satu kebaikan akan membuatnya menjadi sempurna. Nomor 3, kalau muraqabah jatuh kepada hal yang biasa maka dia tidak akan berlebihan. Maksud saya yang ketiga ini. Jadi 18 jam waktu bangun Anda, yang murni ibadah 2 jam. 16 jam lagi, memang Anda mungkin tidak berdosa, tapi 16 jam ini untuk yang sia-sia. Maka saya katakan, Anda pasti punya kebaikan, gak mungkin tidak. Masalahnya di samping kebaikan Anda, kejahatan itu sangat besar. Dan saya lihat jemaah sekalian, saya rasakan, saya amati, dosa atau kesalahan terbesar kita dalam beragama, terlalu banyak hal yang sia-sia, enggak bernilai sama sekali. Kebaikan Anda sedikit. Oke. Dosa Anda, alhamdulillah dosa Anda juga mungkin sedikit. Di mana masalah Anda? Masalah Anda adalah kesia-siaan. Nah, kesia-siaan itu menunjukkan kelalaian. Dan kelalaian Anda ini sesungguhnya tanda yang sangat buruk. Karena dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Apabila seseorang jatuh dalam kefasikan, maka Allah akan membuatnya lupa dengan dirinya sendiri. Kata ulama kita, ini hukum yang sangat serius. La takunu kalladzina nasullah. Kalian melupakan Allah. Iya, kalian melupakan Allah dengan kelalaian. Tentu melupakan Allah yang paling besar, Anda lupakan Allah dengan dosa. Tapi jangan berpikir tanpa dosa Anda tidak melupakan Allah, karena setiap kelalaian Anda adalah lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan sampai kalian menjadi orang yang lupa dengan Allah, fa ansahum anfusahum. Maka Allah pun membuat kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Kata ulama kita, ini hukuman yang sangat berat. Bahwa Allah membuat seseorang lupa dengan dirinya. Kalau bahasa psikologisnya itu namanya amnesia. Enggak kenal diri, lupa dengan dirinya. Lupa dengan diri maksudnya lupa apa yang menjadi keuntungan dan kemaslahatan. Maka dia menghanyutkan diri dalam kesia-siaan, dalam hal yang tidak bernilai. Sama sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara hal yang mematikan seseorang dalam kebaikan adalah kelalaian. Kelalaian itu membuat Anda tidak berdaya dalam kebaikan. Anda tidak punya kebaikan sepanjang Anda memiliki kelalaian.
Baik. Ini nomor 2. Jadi bagaimana Anda rukun-rukun muhasabah yang pertama, bandingkan antara dosa dengan nikmat. Cuma untuk membandingkan dosa dengan nikmat Anda membutuhkan ilmu. Nomor 2, agar Anda bisa melihat dosa dengan nikmat, Anda harus suudzon terhadap diri Anda. Yang ketiga jamaah sekalian, agar Anda bisa membandingkan antara nikmat dengan dosa, nomor 3 adalah membedakan antara nikmat dan fitnah. Ini paling bawah, halaman 243 paling bawah. Membedakan nikmat dan fitnah. Maksudnya apa? Di tangan Anda ada pemberian Allah. Apakah pemberian Allah ini uang? Ataukah pemberian itu profesi? Ataukah pemberian Allah itu kesehatan? Intinya dalam genggaman Anda ada pemberian Allah. Imam Ibnu Qayyim berkata, bedakan antara nikmat dengan fitnah. Ini pemberian Allah, ini nikmat? Atau jangan-jangan pemberian Allah ini adalah fitnah bagi Anda? Qarun, Anda tahu kenapa Qarun itu menjadi jahat seperti itu? Qarun selalu melihat pemberian Allah adalah nikmat. Qarun tidak bisa membedakan antara nikmat dengan fitnah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, artinya membedakan antara nikmat berupa pemberian yang menghasilkan akhirat dan fitnah berupa pemberian yang membuka pintu neraka atau istidraj. Ini bedanya. Pemberian Allah, nikmat atau fitnah, bedakan melalui efek dan hasil. Semua pemberian Allah yang menghasilkan surga, menghasilkan akhirat, ini nikmat. Allah berikan Anda uang, dan uang ini menjadi sedekah. Ini nikmat, ini pemberian Allah yang menghasilkan surga. Pemberian Allah yang menghasilkan surga ini dinamakan dengan nikmat. Anda memiliki kesehatan, Anda memiliki waktu, itu pemberian Allah, dan ini kemudian menghasilkan tilawah. Ini mengantarkan Anda kepada zikir. Berarti pemberian Allah berupa kesehatan dan kesempatan menghasilkan surga. Ini namanya nikmat. Jadi, apapun pemberian Allah yang membuka pintu surga bagi Anda, ini dinamakan dengan nikmat. Nomor 2, semua pemberian Allah yang ternyata membuka pintu neraka bagi Anda, itu bukan nikmat. Itu dinamakan dengan fitnah. Itu dinamakan dengan fitnah. Atau itu dinamakan dengan istidraj. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, silakan Anda mengkaji pemberian Allah di tangan Anda, nggak bisa terhitung. Dari pemberian yang tak bisa terhitung itu, berapa pemberian itu yang betul-betul menghasilkan surga bagi Anda? Karena semua pemberian Allah yang justru membuka pintu kejahatan, ini bukan nikmat, ini adalah fitnah. Sekali lagi, yang terbanyak jamaah sekalian, pemberian Allah menghasilkan surga, ya mungkin sedikit. Pemberian Allah menghasilkan neraka, mungkin juga sedikit karena Anda udah ngaji. Di mana yang terbanyak? Pemberian Allah menghasilkan sia-sia, itu yang banyak. Itu yang sangat banyak. Tidak banyak di antara kita yang melihat waktu adalah modal besar. Tidak banyak. 5 menit misalnya, waktu Anda 5 menit, Anda bisa mendapatkan surga dengan waktu 5 menit ini. Subhanallah. Seorang laki-laki bernama Yazid Ar-Ruqashi, beliau seorang tabi'in.
di suatu sore ibunya mengatakan, "Wahai Yazid, ibu kecapean." Imam Yazid Ar-Ruqashi, dia seorang imam, dia mengatakan, "Baiklah, nanti malam saya datang." Selesai Isya, dia datang ke rumah ibunya. Dia mengatakan, "Wahai ibu, berbaringlah biar aku pijit." Dia membentangkan tangan kanan untuk kepala ibunya, sementara tangan kirinya terus memijit-mijit ibunya begini. Jadi kepala ibunya ada di tangan kanan dan tangan kirinya terus memijit tubuh ibunya yang capek. Ibunya tertidur. Ibunya tertidur bersamaan dengan itu, tangannya kemudian kesemutan awalnya, kemudian berlanjut menjadi kram. Dia berpikir, ini ibu saya bangunkan dulu, sakit sekali. Tapi dia berkata juga kepada dirinya, apa tidak sebaiknya aku menahan sakit biar ibuku tidak terganggu. Akhirnya dia ambil pilihan yang kedua. Iya, saya akan membayar untuk rasa nyaman ibu dengan sakit saya. Sampai subuh dia nggak mengangkat kakinya atau tangannya. Dan ketika ibunya bangun, oh ternyata saya sudah tidur lama ya. Oh iya, ibu sebentar lagi subuh. Tangannya itu sudah hitam. Ya, karena kumpulan darah itu, sakitnya luar biasa. Ketika beliau rahimahullah ta'ala wafat, sejumlah kawan-kawan akrab bermimpi, "Wahai Yazid, apa keputusan Allah tentang kamu?" Beliau mengatakan, "Allah mengampuni semua dosa saya. Karena salat kamu bukan. Karena pelajaran-pelajaran yang kau sampaikan bukan juga. Oh mungkin karena puasa sunnah enggak. Kenapa? Suatu malam aku pernah bentangkan tangan kanan untuk ibuku tidur. Sampai tangan kananku kesemutan, kram, sakit enggak ketulungan sampai subuh. Dan aku tahan semuanya agar ibuku tidak terganggu." Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, beliau dapatkan surga itu dalam satu malam. Pelacur yang diampuni dan masuk surga, dia dapatkan surga itu bukan dalam 5 tahun, tapi sekejap. Memberikan minum kepada anjing itu sekejap. Memberikan minum kepada anjing nggak mungkin 1 hari, nggak mungkin 1 jam, nggak mungkin setengah jam. Ambil air kasih anjing, sekejap. Tapi ketika waktu sekejap ini dimanfaatkan, surga. Maka sekali lagi jemaah sekalian, nasihat untuk saya dan untuk Anda semua, karena Anda adalah saya adalah Anda. Di antara kekeliruan besar kita dalam beragama ini adalah lalai, sia-sia. Kita masih banyak bergaul dengan orang yang memberikan kita kesia-siaan. Dan kita pun masih sering jatuh kepada waktu yang menghanyutkan kita dalam kesia-siaan. Apalagi kalau Anda sudah megang gadget. Begitu kita sudah megang gadget, biasanya kita sedang menjatuhkan diri dalam kesia-siaan. Dan tidak tanggung-tanggung. Dalam hadis Anas, hadis ini Anda renungkan baik-baik. Kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Apabila Allah tabaraka wa ta'ala mencintai seseorang, ista'malahu, maka Allah selalu membuatnya sibuk dengan kebaikan, dengan manfaat. Berkenaan dengan hadis ini, Imam Hasan al-Basri rahimahullah berkata, apabila Allah sedang mengabaikan dan tidak peduli dengan seseorang, maka Allah membuatnya sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Allah membuatnya sibuk dengan kelalaian dan kesia-siaan. Coba sekalian, silakan saja main TikTok, tapi pastikan Anda mendapatkan banyak kebaikan dari TikTok itu. Main Facebook, main Instagram, itu semuanya adalah pintu-pintu kebaikan bagi orang yang berniat baik. Tapi juga pintu kejahatan bagi orang yang berniat jahat. Jadi maksud saya adalah,
TikTok ini atau Facebook Anda atau Instagram Anda dengan niat yang baik, ini akan menghasilkan banyak sekali kebaikan. Menghasilkan banyak sekali kebaikan. Tapi sekali lagi, jangan Anda bermain gadget untuk kemudian Anda terseret dalam kesia-siaan. Imam Ibnu Qayyim berkata, berapa banyak orang yang tertipu dengan istidraj karena kejahilan atau karena pujian manusia. Allahu Akbar. Ini benar. Berapa banyak pemberian Allah di tangan Anda yang telah menjadi istidraj. Jabatan yang menjadi kesombongan Anda, bukankah itu istidraj? Uang, rumah, kendaraan yang membuat Anda busungkan dada, bukankah itu istidraj? Semua pemberian Allah yang menjadi dosa adalah istidraj. Nah, tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak istidraj ini yang tidak disadari karena dua hal. Karena kejahilan, atau yang kedua karena pujian orang. Hati-hati dengan pujian orang. Pujian orang yang membuat Anda terlena sehingga Anda tidak lagi melihat istidraj itu. Misal, Anda lagi naik jabatan dan Anda memang membusungkan dada, oh di kampung saya baru saya, oh di komplek ini baru saya. Ketika jabatan ini menjadi kesombongan, artinya nikmat adalah dosa. Ini namanya istidraj. Tapi ketika datang kawan, Masya Allah kamu luar biasa, datang yang lain, hebat kamu, semakin banyak orang yang memuji, semakin istidraj ini Anda nggak sadar. Sebab itu jemaah sekalian, berusaha jangan menerima pujian orang. Karena pujian orang sering membuat Anda nggak melihat istidraj. Ya. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, pemahaman akan ketiga hal di atas membuahkan pengetahuan bahwa segala pemberian yang mendekatkan dengan Allah adalah nikmat yang sesungguhnya, dan segala pemberian yang memisah dan menjauhkan dari Allah adalah fitnah. Ya, jadi kesimpulan, segala pemberian Allah yang mendekatkan Anda dengan Allah inilah nikmat. Allah berikan uang jadi sedekah. Allah berikan sehat, amal lebih banyak. Sabda Nabi kita jemaah sekalian, manfaatkan 5 sebelum 5. Salah satunya wasihataka qabla saqam. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Ya, saya kira kita semua pernah sakit. Dalam keadaan sakit, ingin sekali beramal, tapi kita udah nggak bisa. Kita nggak bisa sama sekali. Jadi keinginan, tapi nggak bisa. Anda ingin salat malam nggak bisa, Anda ingin puasa nggak bisa, Anda ingin tilawah nggak bisa. Situasi ini akan datang pada Anda. Sebelum situasi itu sampai kepada Anda sekarang sehat, banyak-banyakkan amal. Karena akan ada sakit yang membuat Anda nggak mampu. Ketika Anda nggak mampu, padahal Anda mau, ini sakit sekali. Ini sakit sekali. Nanti misalnya usia Anda 70 tahun atau berapa, Anda mau pengen usia berapa lama? Intinya Allah berikan Anda sakit. Tapi sakit ini benar-benar melemahkan Anda, memenjarakan Anda. Sakit ini mengikat seluruh tubuh Anda. Mau puasa nggak bisa, mau tilawah nggak bisa, salat malam nggak bisa. Sama sekalian yang saya hormati, saat itulah Anda ingin amal dan tidak mampu. Saat Anda ingin dan tidak mampu, penyesalan. Nah, orang-orang yang tidak menyesal dalam situasi seperti itu karena sakit yang sudah sangat buruk, tidak mampu lagi beramal, padahal ingin beramal,
yang tidak menyesal dalam situasi seperti ini hanya orang yang telah sungguh-sungguh beramal di waktu sehat. Anda tahu kenapa nggak menyesal? Semua amal yang Anda istiqomahkan di waktu sehat, begitu Anda sampai kepada sakit, Anda kehilangan amalnya, tapi Anda nggak kehilangan pahalanya. Anda istiqomah puasa Senin Kamis, qadarullah di akhir usia Anda nggak boleh lagi. Dokter mengatakan jangan. Anda kehilangan puasanya, tapi Anda nggak kehilangan pahalanya. Anda biasa dengan salat malam, jangan kematian datang sakit yang benar-benar membuat Anda nggak bisa salat malam. Anda kehilangan salat malam secara fisik, tapi Anda tetap mendapatkan pahala. Mana dalil? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqimah." Apabila seorang hamba sakit ataupun musafir, maka Allah akan mencatatkan pahala untuknya apa yang menjadi kebiasaannya dalam keadaan sehat dan apa yang menjadi kebiasaannya dalam keadaan tidak safar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi inilah 3 hal agar Anda bisa membedakan antara nikmat Allah dengan dosa. Anda lihat Allah, Anda melihat nikmat. Anda menyadari diri, Anda melihat dosa. Tetapi agar melihat nikmat Allah dan melihat dosa, Anda membutuhkan 3 hal. Pertama, ilmu. Yang kedua, suuzon dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, bedakan antara pemberian yang menjadi nikmat dan pemberian yang menjadi fitnah. Jemaah sekalian yang saya hormati, insya Allah yang akan datang rukun muhasabah yang kedua, yaitu membedakan antara ibadah dan yang mubah. Ya, demikian kajian kita.